kembali lagi di ngobrol.com. Aku viral. Yes, aku viral. Jadi sekarang kita ada konten lagi nih. Karena sebelum-sebelumnya peminat konten misteri gunung banyak ya. Banyak yang komen-komen juga. Iya. Ayo dong Bang, kapan lagi nih? Gitu. Ya kita akhirnya sekarang datangin narasumber jauh nih. Iya. Kita langsung negara mendatangkan. antah berantah ya. Iya, ini adalah salah satu paranormal ya. Paranormal Bekasi. Namanya siapa Mas? Wakanda. Saya Ki Joko. Ini Reja, teman gua di kuliah dulu. Dia ada pengalaman-pengalaman misteri dan dia juga penggiat alam juga. Jadi di sini kita akan ngulik-ngulik lagi nih kisah-kisah mistis dari Reja. Sebenarnya banyak sih cerita lu ya yang Banyak yang bisa kita ambil lah ya. Iya. Ya beberapa lah ya. Lu tuh sibuk apa nih sekarang? Sekarang selama corona nih. oh ya paling ada beberapa ya WFH juga. Berarti naik gunungnya udah Nah itu lama dia, banget Pak. ya. Pengen banget, cuma ya udahlah umur juga sudah memakan saya. Menunggu waktu saja lah siapa yang mau diajak gitu kan. Umur ya. Yoi. Nah itu mulai suka naik gunung tahun berapa men? Jadi gue itu suka naik gunung tuh karena ini juga sih, karena apa namanya jurusan kuliah yang gue ambil juga. Oh. Jadi kayaknya bisa menopang karir gue ke depannya. Awalnya sih gitu. Menunjang lah ya. Menunjang. Jadi mulainya tuh kisaran hampir akhir 2013 lah. 2013. Mulai naik gunung itu. Nah terus lu tuh ikut komunitas atau organisasi atau apa nih? Kebetulan Sebelumnya naik gunung itu udah ikut organisasi atau emang udah? belum. dia dulu paduan suara. Gua dulu ini apa namanya break dance. Iya. Terus gue bilang, nggak usah deh Ja, kalau paduan suara mah suara lu udah kayaknya Mumpuni ya, Indonesian Idol mah lewat ya? enggak, justru ngancurin. Kayaknya udah lu yang Nah, itu dia gue main-main aja dah gitu. Gue nyerah diri cuy. Jadi ya udahlah, gue yang rokes aja lah, naik gunung kan rokes tuh. Terus ikut apa nih dulu? Organisasi sempat ikut? Ya ada beberapa lah, organisasi pecinta alam. Terus ada juga di kampus, tapi kampus tuh lebih kayak sharing antar organisasi gitu doang sih. Lalu banyak dapat materi dari sana. Beberapa ada materi juga yang gue dapet dulu. Terus gimana tuh? Pagi nih, sebenarnya gue males sih denger cerita mistis tuh. Ngeditnya men, pas ngedit tuh kadang ada aura-aura gimana gitu ya nggak sih? Dan kita pas ngedit juga beberapa kali diganggu ya. Iya men, gitu loh. Apalagi Jadi gue cuy, gue takutnya ke bawa sampai rumah. Iya, Gue lagi sendirian di rumah nih, anjir emang lu. Gak ada konten yang mana gitu ngomongin. Gua kemarin pas ngedit beberapa konten terakhir ya, itu di rumah itu sebelahnya ada ruangan kosong. rumah kosong lah ya. Rumah kosong. Jadi tiap jam 3 subuh kan kita ngeditnya sampai pagi nih kadang-kadang konten ini. Itu ada yang ngetok-ngetok Di tembok dinding sebelah. di tembok sebelah. Gitu. Dan itu jelas banget. Bukan dari atas atau dari Bukan. Lu bawah. belum bayar nasi goreng kali. Kayaknya segitu Ah, sih. itu Tapi dia. tapi bener-bener deg-degan ya Ki ya? Iya, asli. Iya gitu sih. Terus gimana nih men? Apa nih kisah yang lu mau bagiin ke temen-temen di rumah nih? Ya jadi paling beberapa pengalaman aja sih Iya. sebenarnya. Jadi ya sebenarnya hoki-hokian sih. Lu lagi ketika naik gunung, terus lu mendapatkan pengalaman mistis itu sebenarnya nggak semua orang mau kan. Bener. Cuma ya udah kalau lu emang dapet, ya udah Ngepasnya di lu, timingnya tuh bagusnya di lu. Termasuk gua waktu beberapa naik gunung dan latihan ketika berorganisasi, ya udah terima aja gitu. Tapi ya tetap berdoa kan men? Iyalah pastilah Tuhan. Kalau lagi takut ya inget Tuhan. Iya, number one ya. Iya number one. Kalau lagi seneng, gua ada nggak jangan nggak gitu nggak gitu. Dasar anak muda. Iya, zaman sekarang. Susah. Kemana nih men waktu itu?
Jadi waktu itu ceritanya kebetulan gue tuh dapat pengalaman pas pertama kali naik gunung, cuy. Kemana tuh? Tuh ke Cikuray, Garut. Oh Garut, Jawa Barat lah ya. Jawa Barat. Tetangganya Papandayan lah, temenan, sahabatnya Papandayan. Itu tuh sekitar tahunnya itu tadi yang gue bilang akhir tahun 2013. Lagi libur semester. Awal-awal tuh libur semester. Lu masih jadi anak baru tuh. Iya, anak baru banget lah, parah. Karena pengen nyoba-nyoba kan dulu. Konten dulu tuh masih Twitter menjelang akhir zamannya tuh menuju Instagram. Di Instagram Facebook juga masih belum hot juga ya? lah, ya belum hot banget. Jadi buat biasa lah anak muda konten gitu Iya. kan. Terus akhirnya lu ke Cikuray. Berapa orang tuh? Jadi kebetulan itu ada 10 orang. Itu 6 orang dari kampus sejurusan, 4 orang lagi tuh dari temen yang ngebawa gitu. Misalnya lu bawa temen gitu, Iya, iya. nambah 4 orang. Itu 9 cowok sama 1 cewek. Total 10. 10 total ya. Itu emang udah pernah mendaki sebelumnya semuanya atau emang masih anak baru semua atau gimana tuh? Ada mungkin beberapa kayaknya 3 orang deh dari 10 kitanya, dari Udah. 10-nya kayaknya belum. Oh, tujuhnya emang baru 3 orang yang baru. Baru menginjakkan kaki di gunung ya Cikuray itu. Gokil gak? Baru naik gunung langsung ke Cikuray. Tapi 10-10-nya ini bukan anggota penggiat alam ya? Bukan sama sekali bukan. Maksudnya cuma hobi-hobi Iya, gitu mereka sebelumnya ada pernah naik tapi paling ya gunung-gunung biasa lah ya yang belum Jauh gitu. Ya? tingkatannya belum yang expert hard gitu, masih yang easy aja lah gitu. Nah, terus itu 10 orang, lu berangkat dari mana, Bang? Nah, jadi sebenarnya rencana kita waktu itu naik gunung itu tuh dadakan banget, parah. Jadi fiksasinya itu Hamin 1. Justru bisa dibilang Hamin beberapa jam. Hamin 8, Hamin 10 jam lah. Jadi yang namanya itu persiapan berantakan tuh bisa dibilang parah sih. Dan mungkin itu juga mempengaruhi setan untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak memiliki persiapan, prepare yang tidak baik. bener. Wah, lo nggak baik nih ke rumah gua gangguin, mungkin gitu kan. Tuh apa? Tolol kali. Tolol, emang baru bertolol banget dah dulu. Wah, jangan dicontoh deh. Terus. Jadi akhirnya ya udah kita persiapin alat-alat juga di hari H tuh masih nyiapin alat-alat segala macem. Udah siap semua. Kita tuh berangkat sekitar sore jam 3:30 waktu itu dari Cilenyi, terminal Cilenyi itu pool Cilenyi naik elf ke Garut. Itu bareng-bareng betul. Kisaran berapa ya, 20 hampir 30 ribu lah dulu seorang. Di zaman itulah ya. Masih segitu. Tahun berapa? 2013. Masih murah meriah lah lumayan. Berangkat sore. Berangkat sore, pokoknya nyampe Cikuray. Nah, kalau kita tahu kan, kalau lo anak-anak gunung tahu kan Cikuray itu ada jalur yang khas itu kan memancar. Benar. Nah, karena kita tidak mencari data informasi sebelumnya, jadi kayak kita tuh cuman tahu dari si driver elfnya. Lu cari info di sana aja. Kang mau ke ini Cikuray, ayo. Ya udah, ikut aja gitu. Kita nggak tahu ada jalur pemancar. Pemancarnya taunya Gunung Cikuray aja lo taunya. Pemancarnya stasiun TV yang terkenal lagi kan. Jadi benar. kita nggak tahu apa-apa. Mungkin kalau tahu sebelumnya kita bisa Nyari by data gitu kan. Nyiapin CV mungkin ya kan, siapa tahu masuk kerja di sana. Pokoknya data informasi dari driver elfnya aja. Udah kita iyain, kita nyampe itu dari jam 3:30. Alhamdulillah nyampe tuh sejam doang sih. Dari Cilenyi ya? 4:30-an lah. 4:30-an nyampe, jebret. Nah, daftarnya tuh ke warga. Jadi kita daftar apa ya? Daftar kayak melapor untuk berkegiatan nih, ada kegiatan naik gunung ke warga Tapi itu setempat. bukan pos. Bukan, Warga sama sekali aja bukan pos, warga. Nah, alhamdulillah warganya baik banget. Dia nggak ngasih tarif gitu berapa segala macam, enggak. Seikhlasnya ya? Iya, ini seikhlasnya, cuma ya paling itu doang sih. Enggak seikhlasnya juga. Mereka cuman udah mau naik gunung ayo gitu. Di data udah kayak dia menerima tamu aja gitu dari perumahan kayak gitu kan. Iya. Nah, di situ tuh kita lapor tuh nggak lama lah, 10 menit 15 menitan naik lah akhirnya. Mulai 4:30 lebih dikit. Ya pokoknya dari lu turun elf pendaftaran tuh nggak lama lah. Nggak lama, langsung aja pokoknya. Udah segala macam selesai, jebret. Selama perjalanan
sekitar jam 6:30-7-an kita tuh nyampe perbatasan sawah ke hutan, batas gitu kan. Batas kebun lah, batas pemukiman mungkin ya, bisa dibilang batas penduduk gitu. Nah di situ tuh kita ada kayak gubuk saung, tapi saungnya lumayan gede, walaupun saung itu nggak lengkap, cuma dia nutupin doang gitu. Kayak kita neduh tuh karena hujan gede banget, sekalian makan malam kan. Jam tuh? Itu jam 6:30. Setengah tujuh malam. Nah lalu ketika hujan, jadi gue tuh karena gue baru mulai naik gunung, takutnya bukan main karena udah ngeliat gelap tuh kayak anjir gitu kan, naik gunung malam-malam apa rasanya nyet gitu. Tadinya ada beberapa orang yang memutuskan untuk ya udahlah lanjut besok pagi lah, walaupun kita tidur udang di sini nggak masalah, yang penting safety, gue bilang gitu. Tapi karena emang rencananya itu 2 hari, jadi kayaknya nggak bisa waktu juga. Akhirnya kita terus naik gitu. Akhirnya jam 7:30-an, walaupun masih hujan tuh. Oh masih hujan itu? Lu naik ngemaksain berarti? Maksain, masih hujan tapi nggak begitu gede hujannya. Masih hujan tapi nggak begitu deras. Akhirnya jalan segala macem, nggak bawa ponco, enggak, ada yang nggak bawa jaket segala macam ya, gitu lah, pokoknya rokes lah. Dadakan tadi lah. Karena dadakan tadi kan caur banget gitu kan. Tapi headlamp bawa semua kan? Headlamp enggak. Jadi 10 orang itu cuma bawa, inget banget 4 headlamp. Oke, headlamp. Nah langsung ya udahlah kita naik segala macem. Nah di situ apa namanya? Jadi mulainya tuh sebelum hujan tuh. Mulai apa namanya? Mulai ada hawa-hawa. Kok ada yang aneh. Cuma gue doang nih yang ngerasa nih, nggak tahu yang lainnya. Ini kan pengalaman gue nih. Jadi gue nggak tahu yang lain tuh ngerasin juga apa enggak. Jadi pas dekat-dekat perbatasan pemukiman, gue tuh ngeliat ada kakek-kakek. Kakek-kakek senyumin. Terus pas gue bilang punten kek, terus orang-orang teman-teman yang lain tuh bilang lu muntenin siapa aja gitu. Itu ada kakek-kakek. Pas dilihat itu tuh kayak pohon gitu. Nggak ada apa-apa. Kakek-kakek yang kayak bawa teh gitu loh, kayak apa? Oh ada keranjang. Mau ke sawah. Keranjang. Kayaknya mau turun deh. Dia tuh habis manen mungkin daun teh segala macam, gue nggak ngerti. Akhirnya mungkin gue kayak mirip nih, soalnya jauh gue ngeliat tuh ada kali sekitar 2 meteran lah, 5 meter lah ada lah jaraknya gue liat. Kayaknya mungkin gue ngerasa jelas men, semar-semar tapi jelas. Tapi mungkin gue halu aja nih ya kan, karena lapar kali. Kayak lapar, karena ketakutan juga mungkin jadi halu, udahlah kayak segala macem. Nah selama naik masih aman-aman aja tuh. Akhirnya sekitar jam 11:30 karena udah parah capeknya, jadi kita tuh kayak berhenti untuk bikin camp, tidur jam 11:30 malam. Tapi tenda lu bawa dong? Tenda bawa, walaupun cuma 1 itu, bawa 2. Jadi kan 10 nih. 10. Jadi tendanya itu kapasitas 4 sama 5. Jadi satu empet-empetan itu. Jadi ada satu yang empet-empetan gitu. Iya. Karena kan posisinya lu nggak mungkin dong satu tenda 6 orang, iya, itu 1 4, berarti bagi rata aja 5-5. Iya gitu. Lu tau gak sih apa namanya tenda-tenda yang di pinggir jalan tuh? Yang buat anak-anak TK. Iya. Nah itunya. Nah, lu buat tenda kayak gitu? Iya, salah satunya. Satunya aja normal. Yang ada gambar yang merah, biru. Iya, jadi kayak apa namanya? Besinya tuh kayak ya udah gitu doang, Pak. Yang warna merah biru yang cerah-cerah itu kan? Ya bukan tenda. Nah kebetulan itu nggak ada gambarnya tuh. Oh iya. Biasanya tapi ada gambar Winnie the Pooh, segala macam, Mickey Mouse gitu kan. Parah banget, persiapannya aja udah jelek banget, kacau coy. Nah akhirnya kita ngecamp itu juga di nggak tahu tuh nggak ada tulisan posnya karena bukan jalur biasa gitu kan. Iya. Jadi dia tuh nggak datar ya, ditanjakan gue tidurnya. Jadi tendanya berapa derajat itu ada kali? Miring ya berarti? 4,5 derajat ada kali miringnya. Jadi ya udahlah gitu, udah basah karena kecapean gak ganti baju, nggak bikin. Berarti lu langsung habis basah-basah langsung drop masuk tenda aja udah. Bikin tenda tuh kayak gitu. Ya udah, nggak ganti baju Pak. Nggak ganti baju. Itulah pesannya. Kenapa saya kena pengalaman mistis, karena setan tuh nggak mau kita bodoh cuy. Iya. Kita tuh sepintar, setan aja mikirnya gitu, pakai orang, harusnya lu pintar juga dong. Jadi netizen ya kan. Terus akhirnya di malam itu lu tidur dengan baju basah. Basah semua nggak cuma gua. Dan nggak sempet makan lagi. Nggak sempet makan lagi, udah. Paling makan nyemil udah gitu. Nggak yang masak nasi atau apa enggak, ya udah gitu. Udah tidur langsung tidur, kadang capek, udah tidur aja. Udah tuh lanjut besok ya kan. Tapi malam aman.
Mungkin gini. Karena capek kali. Ya, setannya mau masuk kan, ya tidur sih Ya pules nih. Ntar aja dah Ya, gitu. nggak asik. Nggak apa namanya, nggak sesuai rencana. Iya, Ntar ada pules. plan B, ntar aja. Pules karena pules Iya. kan, capek. Iya, akhirnya setannya merencanakannya di siang hari. Oke. Kita bangun segala macem, lanjut lagi perjalanan. Kita tuh pokoknya nyampe puncak tuh sekitar jam setengah 12. Mulai dari jam kita tuh naik jam setengah 9. Startnya jam 9. Nah, Dan 9. tapi lu makan gak tuh pagi? Makan. Alhamdulillah lah. Walaupun makannya 10 orang cuma makan bikin mie Indomie 3. Ya udah makan buat 10 orang. 3 biji min. Iya, terus masaknya tuh karena kita belum kebiasa masak, lu tau gak sih? Harusnya kalau naik gunung tuh airnya kan dibanyakin ya biar nasinya nggak gosong gitu Iya, kan. iya. Lu lebih memilih makan nasi seperti bubur dikit ketimbang makan gosong kan. Gosong nggak enak. Iya. Ini semua gosong ya. Jadi atasnya cuma berapa senti yang nggak gosong. Udah nasi dikit, yang jadi mie juga dikit. Mie 3 biji kan? Mie 3 biji. Kalau gua mah mie 3 biji mah Sendiri ya? sendiri. Iya, 3 biji kan sendiri fun gitu kan. Jadi oke, ya udahlah gitu. Bagi rata, Bagi rata. 10. Ya dibagi Iya makanya. terpaksa. Iya makanya. Ya. Ada yang makan bungkusnya doang kali. Saking membayangi kan bungkus Indomie itu tidak saya ingin makan ini. Jadi jilat ya? Daripada saya kesusahan. Minyaknya juga buat pakai nasi kali Iya, minyaknya. mungkin ya udahlah gitu aja lah. Akhirnya lu juga naik tuh. Naik tuh akhirnya lanjut. Setelah 9 sampai puncak jam setengah 12. Nah, sebelum nyampe itu ada salah satu temen gue merasakan hal Padahal mistis. Padahal siang-siang. siang ya. Itu terik, terang banget gitu kan, sejuk-sejuk juga. Itu siang-siang kejadiannya. Jadi karena selama naik itu kita gimana ya, namanya juga pendaki gitu kan, nggak sabaran, pengen cepet naik. Ada yang duluan, ada yang kecapean entar dulu, ada yang nungguin yang capek, ada yang duluan gitu kan. Ada nih teman gue satu orang, dia duluan yang termasuk orang duluan ya, 2 orang pertama yang duluan lah. Nah jadi dia tuh untuk ngecek puncak tuh di mana, jadi dia teriak, woi puncak woi. Siapa tahu mungkin dia mikirnya kayak di atas tuh Di ada atas yang manggil, oh di iya atas. nih bentar lagi mas gitu. Iya bener-bener biasanya sih Iya, gitu men. biasanya gitu kan. Akhirnya dia kayak gitulah konsep hidupnya untuk naik gunung begitu. Nah dia dengar ada suara, ya bentar lagi. Itu suara cowok katanya. Katanya dia. Suara cowok. Pas dia ikutin suaranya, jebret, ternyata dia keluar jalur cuy. Ini sumber suaranya. Keluar track tuh dia. Keluar track. Masih track tapi bukan track ke puncak. Jadi dia melipir ke kanan gitu, ke timur. Tek, itu tuh jurang. Dia tuh hampir jatuh, asli. Untung itu kalau nggak ada yang narik katanya udah dah. Innalillahi ya. Dia itu die. Tapi alhamdulillah Nah. ditolong gitu. Iya, Ada yang salah satu rombongan gue yang narik. Lu kemana gitu? Itu penjalannya lu lihat itu jurang. Tapi si teman gue ini ngeliat itu jalan, Trek. iya trek gitu aja. Karena ngikutin suara yang tadi. Karena ngikutin suara yang tadi. Nah, pengalaman ini mereka keep nih, takutnya nggak diceritain, takutnya apa ya, mengganggu mental anak-anak. Iya karena kan etika lah ya. Karena kan di gunung kalau misalkan yang gue tahu kan, lu kalau misalkan naik ya kalau melihat kejanggalan atau apapun diem aja dulu. Diem aja, ntar aja lah. Nanti di Jakarta atau di tempat lokasi lu ya kan. Gitu kan. Terus Nah jadi mungkin dari 10 orang itu pertama gua, mungkin ada juga. Terus siang-siang ada lagi 2 orang itu yang ngalamin gitu kan. Mungkin salah satu semua udah ngalamin. sebenarnya cuman karena diem-dieman aja. Karena diem-dieman aja, gua ngekip, yang lain ngekip gitu kan. Kira nyampe lah tuh puncak. Di puncak nyampe jam setengah 12. Kita diriin tenda lagi di sana, nyantai-nyantai, foto-foto biasalah anak muda gitu kan. Buat konten segala macem. Nah di puncak tuh nggak ada apa-apa karena lumayan rame tuh, ada 3 rombongan di atas. Jadi kita nggak sendirian. Nah pas sudah selesai, udah pada puas di puncak, foto-foto, makan, minum, ngopi segala macem. Oh iya airnya kita minta pak, kita minta air. Lu mau bawa Ke tim lain. Jadi gini, Lu kayak airnya rombongan kurang bawa. habis. Jadi kayak mas, gue itu inisiatif karena gue nggak enakan kan, karena gue nggak tahu dulu kan, katanya kalau lu ketemu rombongan kan ini banget ya, jiwa bronya gitu kan, saling berbagi katanya gitu kan dulu kan. Gue belum ngerasain karena gue belum pernah naik gunung sebelumnya. Akhirnya lu minta Akhirnya beban diri. bang, ini bang boleh minta nomor HP-nya nggak? Oh iya boleh, katanya kan. Buat apa? Ya boleh nggak minta 3 botol, ntar gue ganti duitnya di bawah, Bawah, gue transfer iya. gitu.
Dia ketawa anjir nyetik. Ya udah bawa aja bang, nggak apa-apa bawa aja. Wah, anjir gue gak enak banget kan. Akhirnya gue kasih rokok gue. Nih, Barter lah. Bang gak enak bang, udah gak apa-apa. Gue dulu orangnya enakan kan. Sama lo doang gue, bodo amat gitu. Akhirnya lu kasih rokok dia. Akhirnya rokok, air udah segala macem, perbekalan. Ya kalau makanan gue gak enak sih mintanya. Jadi ya udahlah kita mau turun juga. Nah, kira lanjut tuh perjalanan sekitar jam 3:30-an. 3:30 sore jalan segala macem Dari puncak. Set jalan. Nah, kira kita berhenti tuh di pos 7 ya, yang landai itu ya. Itu jam berapa? Itu sekitar 6:30 Malam lagi. 6:30 malam. Kita istirahat di sana segala macem. Nah, di sini nah triggernya nih. Puncak Gimana? terjadinya Chaos semua itu ya. semuanya chaos gitu. Gimana? Jadi gini, ternyata cewek di rombongan gue ini lagi dapetnya. Dan Bukan mereka- tiba-tiba yang dapet. Dia baru bilang Saat saat mau turun itu. Iya. Dari awal berangkat dia nggak bilang. nggak bilang. Katanya udah dari sebelum mau berangkat udah dapet, tapi karena pengen banget atau juga cewek kali, aduh pengen mau berangkat ya udah. Tapi kita nggak tahu, gitu kan. Tapi dia bawa gantinya gitu bla 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 ya. Bawa semua, perbekalan segala macam bawa semua, buat ganti segala macam bawa semua. Terus Nah terus dia kayak karena mood apa ya, mood cewek dapet gitu kan. ya sindrom menstruasi lah. Tidak seimbang ya. Iya, moody Kadang A ya B, moody Iya. banget lah semua cewek kan gitu rata-rata. Akhirnya dia ngambek tuh tadinya, pengen nggak mau lanjut, besok pagi aja capek, malam-malam takut katanya. Nah, gua nggak tahu tuh dia ngomong takut tuh mungkin ngalamin juga gitu kan, nggak tahu juga gua. Terus akhirnya dibujuk, yang lain pada bujuk, gua tuh orangnya kalau misalnya lagi pada ribut gitu tidak satu pemikiran, gue diem nih, bengong gue. Diem aja lah ya. Diem aja daripada gue bikin runyam masalah gitu kan. Iya. Gue tuh ngelihat kayak di ujung jalan menuju jalan ke bawah. Trek mau ke bawah. Trek mau ke bawah. Heeh. Kayak berapa meter lah ya. 7 meter ada lah gitu. Gue tuh ngelihat ini nyet, apa namanya, ibu-ibu sama anak cuy. Gendong atau Enggak, dia megang gitu. Megang gitu. Lagi gandeng anak kayak gini. Terus dia si anaknya dada cuy. Terus Sama kayak- lu? Iya ke gua. Tapi ibunya mukanya datar aja. Ibunya diem kayak lu pernah gak sih lu main ke rumah temen lu, ada nyokapnya kayak anjing lu nih anak datang lagi, anakku mau tidur bangsat gitu kan. Oh, kayak- Pernah gak sih kayak gitu? Datarnya kayak gitu. Dia kayak dingin aja gitu ya. Dingin kayak gitu kan. Gimana dah gitu dah, kayak galak-galak gak jelas gitu. Nah terus gue liatin kan, apaan dah itu anjir. Tapi gue masih positif tuh, anjing gue kecapean dah, gue udah ngalur ngidul nih anjir. Udah tuh. Nah akhirnya setelah dibujuk tuh cewek temen gua, akhirnya kita lanjut. Karena udah malam, keluarin lah headlamp yang cuma 4 biji itu. Jadi sistemnya kita kayak makanya tuh selang-seling. Jadi dua gitu. Jadi saling nerangin aja gitu segala macem. Nah ya udahlah kita jalan set. Kebetulan posisi gue tuh ke 9 berarti ya, 2 terakhir ke 9. Di belakangnya ada teman gua. Kita jalan. Nah karena semakin gelap nama juga nggak ada penerangan di hutan tuh. Jadi Keluarin headlamp. orang yang di belakang kayak udah mulai remang-remang nih. Oh. Apa jarak pandangnya? Oh, paham. Walaupun dekat gitu kan. Jadi akhirnya biar aman, biar safety kita berhitung. Jadi setiap 10 menit terakhir kita berhitung, teriak terserah lu lah. Mau bercanda segala macam nggak salah lah. Untuk cairin suasana lah. Iya. Akhirnya berhitung lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Masih 10 masih normal. Jalan lagi 10 menit kemudian hitung segala macam tek ketiga kalinya gue masih normal. Ketiga kalinya teman gue belakang nepok pak. Pas gue nepok, gue mah yang di belakang tuh berhenti. Posisi lu paling belakang, men? Paling belakang berdua. Berhenti kenapa gitu kan? Kayak lu manggil lu kenapa? Nah pas gue berhenti, jadi kayak yang lain tuh Jalan aja. jalannya udah duluan, tapi nggak begitu jauh lah. Ada selang lah, ini space kosong lah. Terus dibilang, lo ininya denger nggak berapa hitungannya? 10, kenapa emang? Anjir dari tadi nggak 10 bangsat, berapa? 12 anjir. 12. Terus nggak tau kenapa connect gitu ya, gue pinter kalau lagi tertekan gitu kan. Anjir 10. Terus gue kayak mikir kayak tadi ibu-ibu sama anak 2 orang. Iya. Bangsat. Apakah mereka? Gue ngiranya gitu. Coba dah suruh hitung lagi Jack.
Oh hitung woi, hitung lagi, hitung 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke-12 itu di sini kita nih. Kayak kita gini nih belakangan gitu ya, belakangan gitu di tengahnya gitu. 12 gitu. Wah itu anjir, gue langsung ngacirnya tumpah. Sama teman gue tuh, jebret si Jack. Tuh kayak anjir. Terus Jack kumaha ya Jack gitu kan. Udah cicing we kata. Udah diem aja, kita ceritanya di belakang aja atau nggak besok lah, jangan sekarang, takutnya bikin panik anak-anak. Lu berdua sama siapa namanya? Si Jack itu lu denger Cuy, jelas 11 12 tapi nggak, dia teriak nggak kayak bisik-bisik tapi mau ketawa 12 gitu. Iya. Pas 10 jadi sengaja temen gue yang belakang tuh yang pas 10 tuh nggak ngitung. Jadi terakhir tuh gue 9. 10 diem kan, 11, 12 tuh ngomong. 11-nya tuh kayak apa ya, kayak samar-samar, 12-nya jelas banget. Kayak lu bertiga ngomong ada yang di tengah gitu. Karena kalau yang terakhir biasanya lebih kenceng lah ngomongnya. Iya, kan? Gua gak tau lah itulah. Iya. Konsepnya kayak gitu lah, gua gak tau. Akhirnya ya udahlah diem aja. Terus gue mikir anjir, ini mah nggak adil ke Jack. Cuma kita doang yang ngerasain bangke gitu kan. Udahlah biarin. Udah merinding tuh. Terus akhirnya sepanjang jalan gua sama Jack tuh bilang, Jack, aing tadi ngeliat. Lalu lu ngomong tuh akhirnya sama si Jack. 2 orang. Terus kayak udah lanjut lah gitu kan. Udah males lah pokoknya. Sepanjang perjalanan setelah kejadian itu, jadi karena udah mulai capek, tadinya kompak jalan ya, terus tiba-tiba kayak misa-misa dikit gitu, jadi ada renggang nih. Satu orang renggang, ada orang gitu kan, barisannya kayak gitulah. Terus gue yang terakhir tuh ngeliat kayak nggak tahu yang lain ngeliat apa juga, gue ngeliat kayak ibu-ibu sama anak tadi tuh kayak jalan tapi ngezigzagin kita semua. Yang ketemu di puncak tadi? Iya, yang ketemu puncak tadi. Di pos 7 tadi. Yang pos paling bagus. Itu aja. Itu ibarat kata ini orang udah diginiin. Iya, digituin. Tapi yang lain tuh pada diem, nggak tahu ya. Diemnya itu karena emang dia nggak lihat atau emang lihat tapi panik. Lihat tapi diem aja. Pas ibu-ibu itu jalan ke gua, itu dia ngelewatin depan lu pas itu. Iya, pas jalan ibu-ibu itu jalan ke depan gua, jebret, gua langsung teriak punten. Nah, punten tapi saking paniknya kayak teriak gitu. Nah, anak-anak udah mulai sadar nih. Terus akhirnya gua kayak beberapa spot yang nongol tuh ibu-ibu sama anak, gua selalu punten. Oh, dia nongolnya nggak cuman sekali 2 kali, terus-terusan. Kita pindah jalur, kita tetap maju, dia pindah-pindah lah gitu. Kadang di atas pohon. Serius nih. Kadang di balik pohon, kadang ibu-ibu doang, kadang anaknya doang, kadang anaknya doang yang lari. Anaknya tuh SD lah kali tingginya. Gua nggak nanya nih SD apa nggak? Siapa tahu ya kan SD gitu kan? Iya kayak kisaran umuran berapa kira-kira? Kayak 45-an lah. Masih balita gitu. 5 tahun lumayan gede sih. Dan itu ceweknya gue inget banget tuh, anak kecil itu cewek. Pakai baju apa men? Itu. Wah itu gue merhatiin cuy. Gua pokoknya lu jelas banget itu. Pakai Supreme kayaknya. Di mana ya? KW nggak sih? Pakai ini apa? Aha. Iya. Anak gaul ya. Masa gue perhatiin gitu aja, gue udah panik duluan nyet gitu, nggak ngeliat gue udah bayanginnya udah serem aja sih, makanya gue udah pakai baju ahar mau dicat ya. Iya. Terus pencitraan gitu aja. Gue nggak perhatiin segitunya, udah panik duluan, nggak peduli gue pakai baju apa gitu. Terus akhirnya lu udah jalan aja ke bawah. Iya, akhirnya segala macam kita jalan aja lah, nggak tahu yang lain. Mungkin ada yang karena gue punten, ada juga yang ngeliat, gue nggak tahu lah. Iya benar. Gue juga kurang begitu detail sih ceritanya sebenarnya, cuma yang gue rasain aja. Nah akhirnya puncaknya terakhir gue ngeliat beliau dan anaknya itu adalah ketika jadi mau turunan pohon-pohon rindang gitu ya, vegetasi banyak gitu ya, tapi kelihatan banget itu jurang. Nah itu berdua tuh melayang ya, itu pas banget di pos 4 dah gue nggak salah. Melayang ke arah? Melayang nggak ke arah, dia diem gitu, melayang gitu kayak terbang gitu. Kayak ini jurang nih, ini pohon-pohon nih, pohon-pohon tapi jurang nih sininya nih. Iya. Kayak nempel gitu, pohonnya kayak gede gitu kan, tek, nah sini jurang gitu, jurangnya tuh ketutup kayak semak-semak gitu. Jadi di situ berdirinya. Nah disitulah ini terakhir gue ngeliat. Terus dia hilang aja gitu? Hilang aja, setelah itu terakhir udah nggak ada aja. Nah pengalamannya terakhir adalah ketika kita udah mau ngelihat kota tuh.
lampu segala macem, kita udah seneng kan tuh, mental udah apa namanya bagus lagi lah gitu, udah positif lagi lah, kita udah mulai ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Gua bercanda-bercanda tapi sih iya lu ketawa, gua lepas ya, gua bilang lepas ya, gua kayak cuma gua karena saking takutnya, ya udahlah gua berbaur aja lah, bodo amat. Akhirnya yang tadinya gua belakang, gua karena udah elit kota, gua ke depan lah gantian gitu, lu aja deh, siapa tuh gua gantiin di depan. Akhirnya tiga orang yang di depan tuh orang-orang yang belum pernah naik gunung cuy. Oke. Gua, Sergio, termasuk Simon. lu juga? Iya, di kelas B gitu kan. Nah pas udah mau kita lari-lari, kejar-kejaran, bercanda segala macam. Padahal tuh jalurnya tadinya tuh udah kelihatan banget, lumayan lah, nggak begitu gelap gitu kan, nggak perlu pakai headlamp juga kelihatan. Tiba-tiba berubah cuy jadi jurang. Untung jurangnya tuh nggak parah, kayak 5 meter kita terjun ke sawah gitu aja. Jatuh. Yang lain pada ketawa kan karena ngeliat anak-anak kayak jatuh. Ya? Gue diem. Wah anjing, kayaknya dikasih oleh-oleh nih. Padahal lu ngeliatnya itu trek tadinya. Trek? Wah anjir gue bilang. Yang lain tuh ketawa, gue diem anjir. Udah, gue kayak merasa anjing nih, kayaknya gue terakhir naik gunung bangke kalau kayak gini. Gitu kan. Nah akhirnya selama yang terakhir yang kita jatuh itu selama sampai di pemancar, pos pemancar kita udah nggak ada apa-apa lagi segala macem. Nah akhirnya di situ pas kita datang si akang-akang yang jaga bosnya itu tuh kaget. Ini siapa? Biasanya kan gitu kan, lu kalau daftar nanti turun jam berapa nih? Iya, misalkan rombongannya gua Jambe gitu kan. Rombongan siapa? Rombongan Jambe. Iya. Lu nggak ada. Nah, pas harusnya gitu kan kalau lu daftar gitu kan kayak akang-akangnya tahu kalau lu akan turun jam segini gitu kan. Biasa gitu kan, dimanapun gitu. Nah, karena gua nggak daftar di sana, jadi kaget nih dari mana gitu. Jam berapa tuh men? Setengah 12 lebih lah, jam 12 sampai pos bawah tuh ya. Nah, akhirnya segala macem akangnya panik, dari mana, dari puncak ya, siapa namanya, kita nggak daftar sini, kita diomelin dong. Ya karena nggak safety kan. Karena lu naiknya dari jalur yang beda. Jalur yang beda, makanya diomelin. Akhirnya segala macem kita minta maaf, diurus segala macem, ya udahlah gitu. Akangnya juga bilang jangan lagi gitu bahaya. Gue nanya, Kang, akangnya pernah udah lama banget nih di sini. Ada cerita-cerita apa Kang? Karena gue penasaran. Mungkin kalau ceritanya beda, gue pasti mikirnya positif gitu. Kayaknya nih apa namanya ini gue lah, mental gue yang lagi down. Jadi suges gue lah gitu. Halusinasi suges gue lah mungkin gitu kan. Ternyata ada sebuah teori cocok logi di sini. Kenapa? Kayak akangnya bilang, iya tuh di pos 7 tuh lumayan banyak ceritanya. Nah gue mulai ngelihat dua sosok itu di pos 7. Lu bercerita sama si akang tuh. Terus tanggapannya gimana? Nah, gue nggak ngasih feedback balik ke akangnya. Dengerin aja. Gue dengerin, oh gitu kan. Takutnya kalau misalnya gue denger, lu tau sendiri lah warlock gimana gitu kan. Takutnya bertindak yang di luar nalar gitu. Gue ya udahlah gitu. Gue nggak mau memperpanjang. Terus gue bilang anjing, kok cocok banget gitu. Jadi kata akangnya tuh dulu pernah ada kasus cuy. Dulu banget tuh sekitaran tahun 2000 mendekati 2010 lah, 2007 2008 gue lupa tahunnya berapa. Jadi ada apa namanya pembunuhan berencana di situ di pos 7 itu. Di pos 7 itu ceritanya kasusnya. Jadi katanya ya mungkin ada beberapa orang yang mau revisi, gue juga seingat gue nih kayak gini, gue inget banget ceritanya kayak gini. Jadi ada 3 orang, 2 cowok 1 cewek, abis daki Cikuray mau turun, apa namanya karena mereka bertiga nih, kan temenan, karena si ceweknya kecapean, jadi mereka stop dulu pos 7. Terus 1 orang dari mereka, si cowoknya bawa carrier mereka berdua, jadi dia bawa 3 carrier buat ngeringanin. Mungkin konsepnya si ceweknya ntar digendong kah sama mereka berdua, atau si yang ke bawah-bawah tandu kah, gue nggak tahu ya sistemnya kayak gitu. Akhirnya turun lah 1 bawa carrier. Kebetulan yang turunnya yang paling kuat lah, bisa dibilang turun. Pas mau balik lagi, si cowok yang pertama dia ngelihat cowok yang kedua turun. Loh mana, kok udah turun? Yang satunya lagi mana? Anggaplah si yang ketiga namanya Anggrek lah, mawar mulu kan. Anggrek ya, si Anggrek mana gitu kan. Lah tadi udah turun duluan gini-gini. Dia ngomongnya gitu. Dia bilang kayak gitu si cowok kedua. Nggak ada gini. Akhirnya sempat cekcok berdua, akhirnya naik lagi nggak ketemu, minta bantuan warga.
katanya udah buka open SAR juga, kata si akangnya operasi SAR dibuka juga segala macam, nggak ketemu. Ketemu udah meninggal jatuh. Di mayatnya ketemu Katanya sih gitu. Di pos 7 itu? Di jurang pos 7 katanya. Segala macem. Ya pokoknya semua orang di sana ketika operasi SAR menganggapnya itu kecelakaan. Taruh. Itu jurangnya kan temen lu tadi mau jatuh di jurang ya? Oh enggak, kan jurang yang di itunya. Oh beda. Di satunya lagi di Gue jalur. udah mengira cocok lagi nih kan? Enggak sih. Iya. Kebetulan aja, kebetulan Kalau aja. cocok lagi, best banget sih emang. Enggak, kebetulan karena gua nggak itu kan jadi 2 jalur gitu loh. Naiknya beda, naik turunnya beda gitu. Terus. Nah, akhirnya si teman yang pertama ini masih penasaran banget nih, curiga lah sama teman kedua. Akhirnya dia inisiatif bawa orang pintar sendiri buat ngecek, nyari segala macam. Udah katanya orang pintarnya tuh diajak berdua lah jalan lah ke pos 7 ngelihat segala macam. Gua nggak ngerti lah orang pinternya, mungkin bawa profesor mungkin ya. Iya, orang pintar. Orang pintar kan. Bawa orang kumlot. kayak pakai toga gitu. Kata gua, oke siap gitu kan. Akhirnya si orang pintar ini bilang, coba panggil teman satunya lagi. Jadi panggil suruh ngaku lah, saya tahu gini-gini. Gua nggak tahu lah orang pintar kayak gimana. Akhirnya dia ngaku lah. Dia ngaku juga karena merasa berdosa dan katanya sering dihantui sama cewek. dihantui, nggak tahu lah dihantui apa gitu. Akhirnya dia ngaku segala macam. Ya udah proses hukum, jebret. Oh, Sempat berarti di proses hukum berarti itu. si cewek ini berarti emang sengaja dia jorokin ke jurang. Iya, sengaja dijorokin. Gue lupa deh apa dibunuh dulu, dijatuhin biar kayak tertutup pakai kecelakaan apa langsung ya, gue nggak tahu. Tapi dia kenapa dibunuh ceweknya? Nah, apa namanya, dengar-dengar katanya si cewek ini lagi ngandung, lagi ngisi. hamil. Oke. Gue nggak tahu tuh apa pribadinya kayak gimana, karena ya si akangnya cerita juga dia nggak sampai mendalami ke urusan pribadi. masalahnya kayak gimana sampai segala macem. Tapi katanya si cewek ini dia ngandung ya. ngisi. Nah, yang gue lihat adalah cewek dan Anaknya bisa ada jadi anak. Pak. Itu dia ya? Bisa jadi men. Saya tidak tahu. Bisa jadi, tapi nggak tahu juga. Iya. Tapi anaknya pakai baju Supreme gitu, lu nggak lihat tuh? Ini sih KW sih. Memang kebalik. Horizontal ke bawah. Super Mi bukan Supreme ya? Supra. Mungkin gue nggak tahu ya. Nah, menurut kata Kang seperti itu. Kayak gitu. Gue pas denger itu kayak Lu langsung dek. Jangan-jangan makin jatuh iya, kan? mental gue. Iya. Anjir. Ini ya udah gue dapet gitu. Nah, kalau Gue yang dapet pengalaman. kakek-kakek itu ada penjelasan nggak? Nggak. Karena gue tidak, jadi gue nggak kayak jadi gini Kang, saya mengalami itu. Lu nggak ngomong. Gue nggak tahu tuh, mungkin kakeknya dari kru lain mungkin, Iya, mungkin. dari grup lain, gue nggak tahu dah itu deh. Beda paguyuban. misalnya. Beda paguyuban segala macem. Iya. Akhirnya kita pulang damai sejahtera, dan bangsatnya saya jadi takut sebulan di rumah sendiri gara-gara kejadian itu. Gitu. Habis itu tapi lu pernah lagi ke Cikuray? Nggak ada lagi. pengen lagi sih. Tapi lu tetap mau ke sana. Mau banget sana. Iya. Ya kalau gue mah ya lu aja dah. Gue pernah ke Cikuray berapa tahun yang lalu juga, udah lama juga. Emang kalau yang di pos 7 itu kan emang datar kan, Jak? Udah terbat bagus banget. Nah, yang pas gua naik itu emang gua nggak ngelihat apa ya, sosok-sosok aneh lah. Tapi emang di pos 7 itu jam 9 malam kan gua sama teman-teman lagi ngopi, lagi ngobrol. Dari bawah ada yang teriak tuh. Ada yang teriak minta tolong. Cewek, gue ingat. Oh, yang ngomong tolong cewek. Iya, Ini pengalaman lu nih ya, pengalaman dulu. gua. Kang, tolong gitu kan. Nah, kita langsung ke bawah kan sama grup-grup lain lah. Kenapa teh gitu kan. Pas dilihat emang bukan hantu sih masalahnya, babi tuh dia udah ngacak-ngacak tendanya. Jadi dia sebenarnya sih kalau mau jalan dikit aja ke atas, dia udah nyampe puncak tuh. Tapi dia pengennya di pelataran bawah aja. Itu kan deket banget tuh. Tapi itu orang beneran. Babi katanya. Jadi pas dia lagi tidur, ada babi nyeruduk tendanya sampai patah, frame-nya sampai roboh. Nah, itu dia minta tolong. Udah pendaki lain gitu. Jadi pas kita datang emang tendanya udah habis, terus kompor di mana-mana, carrier juga barang-barangnya udah mencari kemana-mana. Tapi emang masih liar, lumayan liar sih. Iya. Gagalnya. Nah, kalau dari gue nih, kira-kira nih buat teman-teman di rumah nih,
ada saran gak sih yang bisa lu kasih nih setelah cerita lu panjang nih? Jadi mungkin gini ya, Gimana? ada beberapa orang yang kayak nggak percaya lah hal kayak gitu. Iya benar-benar. Ya terserah lah, itu Iya, kan urusan kepercayaan pribadi masing-masing lah. masing-masing kan. Kalau gue gini, kalau lo emang nggak mau mengalami hal yang aneh-aneh, lo bikin fun dah. Pendakian lo, pola pikir rombongan lo bikin fun dah. Mungkin ya, gue pernah mikir kayak gini. Ketika gue mengalami hal-hal yang kayak gitu, gue pasti selalu punya apa ya? Tidak fresh lah, nggak fun lah gue ngerasa. Selalu. Tadi gue Cikuray banyak banget, gue baru naik gunung nggak ngerasain campcraft, api unggun segala macem, tenda yang nyaman, makan yang enak kan. Hiburan kita itu doang kan, makan segala macem. Persiapannya mau buru-buru kan. Buru-buru, mungkin itu sih. Jadinya kayak di tempat itu kan ada, pastilah ya. Pasti ada. Apalagi di hutan ya, di rumah lu juga ada, pasti kan dimanapun juga ada. Nah, mungkin dengan dia ingin menonjolkan dirinya, itu dibantu oleh pola pikir lu yang kurang baik gitu, lagi nggak baik, lagi nggak bagus. Mental kita lagi down. Lagi down. Jadi persiapin banget deh segala macemnya, biar lu fun segala macem. Jadi pola-pola negatif yang ada di otak lu tuh jadi hilang gitu. Berarti Kalau gua sih kayak gitu. intinya harus safety biar fun ya. Iya, kalau udah safety pasti fun. Safety can be fun. Nah, itu pasti slogan roti bakar. Roti bakar ini. Saya polos Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Nah kalau lu Ki, Ya sama sih kayak Reja juga harus safety ya. Terus percaya nggak percaya emang di gunung itu ada kan pasti benar. Dimanapun ada. Terus ya namanya sekali lagi namanya kita masuk ke rumah orang ya, benar. ke hutan, Jaga kita itu. harus sopan juga benar. harus punten-punten lah bahasanya. Benar. Terus walaupun kita nggak percaya ya udah kita ikutin aja. Misalnya ada pantangan-pantangan mungkin di gunung itu nggak boleh bawa ini, nggak boleh ngelakuin ini, ya kita ikutin aja. Ada istiadat setempat lah ya. Istiadat di setempat biar yang penunggunya juga di sana nggak ngerasa apa ya, ini orang masuk ke rumah gua sembarangan banget. Ya nggak sopan banget Nggak sih. sopan Gitu. banget gitu. Tapi gue bersyukur sih. Gue baru pertama kali daki dapat pengalamannya, gue bersyukur. Jadi gue bisa jaga diri terus ketika apa ya kan, istilah anak gunung kan kayak apa ya, kayak ziarah kan. Naik gunung tuh kayak ziarah gitu kan. Ziarah ke sang pencipta gitu kan. Bener. Jadi lu kayak mengecilkan diri lu sendiri. Jadi gue bersyukur banget punya Sarana untuk pengalaman mendekatkan gitu. diri lah. Daripada lu udah gede-gedenya, udah gagah-gagahnya naik gunung, tiba-tiba apa namanya dapat pengalaman di tengah-tengah ya kan. Mungkin mental block lu bakal beda gitu. Terus kalau Lu kenapa? dari gue sih sebenarnya kayak kemarin kan kita sempat bikin konten tuh sama cewek-cewek tuh. Ya. Nah, kalian nanti bisa lihat di sini nih kontennya kayak gimana. Jadi kemarin sempat kita cerita masalah menstruasi di gunung tuh seperti apa sih? Iya. Kayak gitu. Nah, sebenarnya lebih baik kalau misalkan perempuan lagi haid atau menstruasi, tunda dulu deh. Iya. Karena Ya. hal-hal kayak gitu percaya nggak percaya akan memancing untuk adanya penunggu di sana atau Karena si ceweknya lagi kotor. iya kasarannya Secara- gitu sih gitu. Tergantung si ceweknya. Kalau gue sih gini mikirnya, kalau lu emang pengen banget kan kita gitu kan. Bener. Ada nih lagi aja gue peduli deh, gue Iya. nggak ada duit, gue lagi Bener. apa, gue naik nih. Nah untuk cewek-cewek nih, kalau emang lu lagi kondisi head, datang bulan, pengen banget lu persiapin banget Bener. lebih dari sebelumnya gitu. Iya, Maksudnya Maksudnya selain peralatan ya, ibaratnya set-setan roti-roti. Iya itu dah. Roti Iya bakarnya itu tuh. sama fisik juga mungkin ya. iya itu penting Pak, Fisik, semuanya harus. Mungkin dari tadi yang kita bilang tuh kayak bukannya untuk tidak menyarankan. Kalau emang lu nggak bisa siap, jangan. Bener. Kalau Ditunda emang dulu pengen deh. banget, siapin semuanya. Bener. Lu harus, ya resikonya banyak. Kalau lu apa namanya ngeliat kayak gitu, pasti mungkin lu lagi sehat juga pasti ngeliat. Bener, tapi bener. ketika lu dengan keadaan Keadaan seperti itu situasi, lebih bener. rentan. Kayak gitu sih. Nggak apa Terus salah. persiapan juga mesti dimatengin dari awal. Terus kalau bisa sebelum naik gunung kan sekarang udah era internet ya.
itu informasi banyak banget sih. Yes. Itu penting untuk banget tuh, data, untuk kalian misalkan main ke rumah orang cari data dulu, itu rumahnya di mana, alamatnya di mana, sama kayak di gunung juga. Kita cari dulu dia tepatnya di Bekal mana. lu bukan ini, bekal utama lu bukan uang. Di gunung tuh nggak Data berlaku men. informasi. Di gunung ya. Iya. Uang tuh bisa menyesuaikan. Data informasi penting banget. Paling gitu doang sih Ki, kalau dari gua. Iya. Jadi intinya seru banget ya ceritanya ya. Gue masih deg-degan sih men, gue diem tuh karena deg-degan gue, karena emak anaknya gitu, terus kayak kakek gitu kan. Gue jadi lebih ke kayak akhirnya tuh kayak tragis gitu. Iya bener. Iya sih. Anjir. Ternyata endingnya kayak gitu men. Kayak apa ya? Apa? Nggak plot twist sih, tapi kayak lebih anjir. Iya. Terus Kayak yang lumayan sedih. endingnya tuh ya ibu sama anak itu sebenarnya kalau gue pikir kayak pingin nunjukin gitu sih eksistensinya. Gue masih ada di sini. Iya gitu. kayak gitu. Terus kayak gue kayak mengada-ngada kayak mengira-ngira gitu. Dia yang lu lihat di jurang itu apakah dia jatuhnya di situ kah atau gimana? Kalau beneran ya, kalau emang itu beneran dia. Tapi gue ada dua pemikiran nih sebenarnya. Untuk mengatasi hal takut gue mengatasinya dengan berpikir kayak, ah udahlah, itu kayaknya kebetulan biasa. Bener. Tapi ada ironinya juga gitu. Bener. Sedih deh, sumpah sedih. Ya mungkin kita bisa bantu doa lah buat teman-teman di rumah. Kita bisa bantu doa semoga tenang di sana dan Amin. semoga nggak ya sebenarnya nggak mengganggu sih sebenarnya. Jangan deh yang kayak gitu-gitu di gunung hutan, jangan deh. Kalau lu aduh jangan deh ngebunuh-bunuh gitu deh. Udah kita damai aja lah. Oh jangan, baik-baik dah main. Paling gitu aja sih men. Oke. Makasih men. Oke, siap. Thank you, Ja. Thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di ngobrol.com dengan cerita yang lebih hot, lebih iya. hot. Jangan lupa juga ini ya, subscribe, Iya, like dan komen. komen. Kalau misalnya ada pertanyaan di bawah. Dan hujat, jangan lupa kita betul hujat. Iya, jangan coba ditonton doang, dihujat ya kalau ada yang. Oh bukan kita, mereka butuh dihujat. Sangat butuh, jangan Kalau di-like kalian doang. juga pingin punya saran atau konten apa yang pingin kita bahas, bisa kalian komen juga ya. Iya, kalau ada pengalaman di Cikure juga boleh di bawah. Iya. Di komen aja nggak Iya, apa, paling gratis. gitu aja. Oke. Paling kita juga pamit sekarang ya. Sampai lagi ketemu di ngobrol.com. Jangan lupa buat like, komen, Subscribe subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke kerabat-kerabat kalian, kemana ke mantan, ke mantan bro. jangan ke mantan, jangan ke mantan.